perjalanan putra-putri terbaik hasil seleksi Honda DBL Camp 2014 hampir sampai pada anak tangga teratas. Untuk sebuah mimpi besar, ada harga yang harus dibayar, yakni dengan kerja keras, disiplin, dan mental baja. Honda DBL dengan bangga mempersembahkan putra-putri terpilih dari Aceh hingga Papua. Bersiaplah menjadi bagian dalam tapak perjalanan mewujudkan mimpi mereka. Honda DBL Indonesia All Star 2014 goes to America. Perjalanan basket Indonesia pada cita-citanya menjadi raja di negeri sendiri kian tahun kian pasti. Seiring berjalannya kompetisi basket pelajar terbesar dan terheboh di Indonesia, Honda DBL terus bermunculan bakat muda berkualitas. Menapaki perjalanan dari Aceh hingga Papua, membuat Honda DBL semakin membuka mata bahwa bakat-bakat terpendam di Indonesia tersembunyi layaknya mutiara. Dan menjadi tugas mulia Honda DBL untuk menjemputnya ke permukaan. Tahun ini, bakat-bakat hebat itu berkumpul di Honda DBL Camp 2014. Setelah 5 hari digembleng dan melewati rangkaian seleksi ketat, terpilihlah 14 putra, 14 putri, dan 4 pelatih sebagai kandidat All-Star 2014. Mental dan skill campers tahun ini yang mumpuni memang jadi pekerjaan berat bagi DBL Indonesia dan para WBA trainers untuk menyeleksi kandidat All-Stars. Legenda basket Australia Andrew Vlahoff yang menjadi trainer DBL Camp mengakui DBL Indonesia semakin berkembang dalam mengantar basket tanah air ke gerbang kegemilangan. Beberapa tahun terakhir Honda DBL memang menjadi tonggak penting perkembangan basket Indonesia. Langkah DBL melaksanakan camp bagi para pemain dan pelatih dari seluruh daerah dianggap Vlahoff sebagai suatu langkah yang konkret membawa kemajuan basket Indonesia. Lalu, siapa yang berhasil masuk dalam barisan Honda DBL Indonesia All Star 2014? Basket dan Amerika memang tak bisa dipisahkan. Amerika, negara tempat olahraga basket lahir dan berkembang di pangkuannya. Maka, memindai mimpi untuk terbang ke Amerika bisa jadi sudah lama jadi bagian hari-hari para kandidat All-Star 2014. Menuju eliminasi akhir, kompetisi antar campers pun semakin sengit, merebut satu tiket ke Amerika sekarang atau tidak selamanya. Waktu keberangkatan pun semakin dekat. Setelah terpilih menjadi kandidat dan kembali ke kota asal masing-masing, mereka kembali ke Surabaya, kota kelahiran DBL Indonesia. Mereka datang membawa optimisme. Selangkah lagi mimpi menuju Amerika. Setelah menyelesaikan persiapan administratif, ada lagi serangkaian tantangan yang harus dilewati demi membentuk tim yang solid. Sesuai dengan jadwal, para kandidat Honda DBL Indonesia All Star 2014 langsung menjalani berbagai latihan. Selain melatih dan mempererat komunikasi antar pemain, sudah pasti ada drill-drill yang menguji skill, ketahanan fisik, dan mental pemain. DBL! 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 Indonesia! Persiapan sebelum berangkat Amerika tentu akan ada seleksi dari 14 menjadi 12. Dan waktu nggak gitu banyak, sekitar hanya 2 mingguan saja, maka lebih banyak saya latihannya 90% adalah team skill. 10% saya hanya menambah dikit dengan individual skill. Jadi bagaimana mereka bisa bermain dengan early offense, lalu defense yang tough, kemudian ada set play yang cukup, tidak perlu banyak, cuma 1-2 pattern saja untuk set play. Lalu juga defense juga ada zone yang akurat, ada man-to-man yang akurat.
Itu program yang saya siapkan untuk dalam 2 minggu mencari pemain 12 dari 14. Jadi bagaimana mereka pemain yang teachable, ya yang saya mau. Selain juga adalah attitude, ya karakter yang saya tekankan. Tapi satu hal juga yang perlu adalah bagaimana mereka teachable, yang gampang diajari karena waktu nggak gitu banyak. Saya mau akan ambil pemain adalah orang yang gampang diajari, yang bisa mereka menyerap dan menyatu dengan apa yang saya mau dalam pembentukan. Karena program ini 90% adalah team skill, jadi mereka harus bisa bermain secara tim, bukan secara individu. Baik dalam defense, baik dalam offense, atau juga dalam transisi, baik defense ke offense atau offense ke defense, seperti itu. Meski sebagian besar kandidat masih lelah karena menempuh perjalanan udara ke Surabaya, mereka tetap serius melahap porsi latihan yang diberikan pelatih. Selama 18 hari, mereka memang harus kembali menunjukkan kemampuan terbaik di depan para pelatih. Penyebabnya, masih ada satu lagi sesi eliminasi yang harus dijalani sebelum benar-benar terpilih ke Amerika. Dari keseluruhan 14 kandidat putra dan 14 kandidat putri, hanya ada 12 orang dari tiap sektor yang akan berangkat. Yang pastinya sih latihan di kota, sama tim sekolah, latihan juga di rumah. Terus saya juga jalanin program yang dikasih pelatih, kayak lari, extra shooting, terus dribble, fisik. Terus juga selain program itu saya juga nambah latihan sendiri. Terus saya juga persiapin mental, persiapin fokus, pikiran. Terus juga persiapin sekolah, soalnya kan harus ninggalin sekolah lama, jadi harus ya persiapin segalanya. Jadi ketika latihan itu kita udah bebas, free, bisa kasih yang terbaik. Lakuin sih, saya memperbanyak jumlah shooting, terus juga ball handling, terus saya juga nambah porsi latihan fisik supaya beat test saya bisa naik, terus fisik saya juga terjaga. Terus saya juga latihan ya agility, latihan fisik supaya bisa meningkat lah waktu dari DBL Camp kemarin, supaya bisa terpilih. Nanti kalau saya terpilih, pastinya yang paling berjasa itu kan ya orang tua, karena orang tua juga udah nganterin kita, nganterin saya, ngasih saya support, ngasih saya dukungan sampai sekarang ini kan. Jadi orang tua, lalu juga teman-teman yang udah ngedukung saya, ngasih saya support juga, terus guru-guru juga. Pokoknya semuanya itu. Orang-orang di sekitar saya. I've been practicing every day in school and also in my club Merpati, also in my school in Diatmika and Denpasar, Bali. I've been practicing my beep test to increase my beep test record because they told us to increase 5 laps, and I've been doing that. I've been practicing my skills with my coaches, and I've also been practicing my fitness and my agility and everything. My coach gave me a program that I had to run, and I did. Inside it was I had to do ball handling, I had to do the 800-meter run. That was for physical, and I also did shooting for my shooting skills to increase my shooting. And I also did a lot of other practices for speed and for agility. Even though I practice with Nirmala, Tata and Winda, I also compete with them indirectly. That motivates me to become better than them walaupun mereka udah ke All-Star tahun lalu. Selain latihan, berbagai laga uji coba juga sudah menanti. Di antaranya, dan yang paling layak diacungi jempol, adalah tim putra yang punya catatan gemilang selama uji coba. Uji coba berikutnya jadi pertarungan yang paling mendebarkan. Inilah puncak dari serangkaian uji coba sebagai persiapan sebelum bertandang ke Amerika. Ya, kali ini tantangannya datang dari salah satu skuad junior andalan negeri Kangguru. Liga basket pelajar terbesar di Indonesia, Honda DBL, memang makin erat menjalin hubungan dengan Australia. Kerjasama yang terjalin terus berlangsung hingga tahun ini. Sebelum memasuki seleksi akhir penetapan All-Star, mereka menjalani laga pemanasan dengan tim Gold Coast Junior.
untuk bertanding melawan tim kandidat DBL Indonesia All-Star 2014, Gold Coast Junior All-Star 2014 kembali datang ke Surabaya dengan membawa para pemain terbaiknya. Mereka datang dari salah satu kota besar yang terletak di bagian tenggara negara bagian Queensland. Kota tersebut dikenal sebagai mesin pencetak pemain basket hebat di Australia. Kunjungan mereka tahun ini ada di bawah pimpinan Wendy O'Brien. I think our relationship with DBL and Gold Coast is very, very strong. This is our 5th year and it just gets stronger and stronger every year. Our relationship is very tight. I want to keep coming back until I'm an old lady. DBL Arena pun jadi saksi sengitnya laga uji coba kandidat Honda DBL Indonesia All-Star melawan adu Gold Coast All-Star. Meski sempat kewalahan menghadapi berbagai uji coba sebelumnya, namun tim putri kandidat All-Star tampil prima saat melawan adu. Christine Aldora jadi pencetak poin terbanyak pada laga ini. Dan tangis haru pun tak terbendung lagi saat penanda akhir laga dibunyikan. Tim putri menang telak 62-38 melawan adu. The game was very physical and tough, and your boys were very strong. It was hard for us to be able to compete with them for the whole 40 minutes. Yeah. The experience, the atmosphere is awesome here, and I think the boys had a really good time just playing against you guys. Yeah. For them, it was getting that experience of the international level, but for all of them, there's only been one boy that's come here before, and even our older boys struggled because you guys are just at it all the time, and it just made it really hard. But the Indonesia boys, very tough, very quick, really good at getting in the paint and then kicking the ball back out and shooting it. Yeah, so it made it very hard for us to be able to defend you guys anywhere because you could shoot inside and outside. So, yeah. Bagi para kandidat Honda DBL Indonesia All-Star 2014 sendiri, laga pemanasan ini merupakan kesempatan adaptasi dan berkomunikasi. Berasal dari berbagai kota dari Aceh hingga Papua, membuat mereka tidak saling kenal. Ini adalah proses penting dalam penyatuan mereka sebagai satu tim. Para pemain yang memiliki latar belakang kebudayaan dan bahasa berbeda-beda kini bernaung dalam satu bendera Indonesia. Namun untuk para pelatih All-Star, ada misi khusus dalam puncak uji coba ini. Banyak hal yang mereka harus miliki karena sangat ketat sekali persaingan untuk menjadi pemain All-Star karena ratusan ribu saya rasa pelajar Indonesia yang terlibat dalam DBL di seluruh kota series. Lalu terpilih ada berapa ratus orang untuk 130 putri, 130 putra dalam DBL Camp, dan terpilih sekarang ada 14 dalam kandidat untuk menjadi 12 besar di All-Star. Banyak hal yang mereka miliki, yaitu apa? Mereka mampu bermain basket secara individu atau secara tim, baik dribbling, passing, shooting, defense, cara berlari. Karena juga waktu mereka di DBL Camp juga salah satu tes yang paling berat mereka hadapi adalah waktu blip test. Waktu mereka, bagaimana mereka berjuang dengan blip test sehingga ada beberapa pemain yang cedera karena mereka tidak siap suatu mereka dari persiapan di daerah untuk menuju ke DBL Camp. Banyak pemain yang nggak siap, mereka cukup bangga dengan terpilih sebagai pemain All-Star, sebagai pemain first team dari daerah masing-masing untuk ke DBL Camp, tapi mereka nggak siap sehingga waktu di big test mereka banyak cedera. Jadi banyak hal sekali untuk menjadi pemain All-Star, yaitu mereka benar-benar kuat dalam baik bermain individu, kuat juga bermain dalam tim, tapi jangan lupa mereka juga kuat dalam kondisional. Dan hari ini adalah penentu apakah mimpi yang tinggal sejengkal lagi itu berhasil mereka gapai ke dalam genggaman tangan.
Ke Amerika merupakan mimpi terbesar seluruh peserta Honda DBL. Malam ini, 24 orang diantaranya sudah ditetapkan menjadi Honda DBL Indonesia All-Star 2014. Dan satu lagi Jovita Elizabeth. Ya, Andromeda dan Parna pasti akan berangkat. Lalu saya akan panggil Aderian, Michael, Danawan, Yevanus, dan dan berkemas jadi agenda wajib bagi mereka sebagai persiapan akhir menuju Amerika. Hari ini, perjalanan impian bintang-bintang basket SMA tanah air pun dimulai. Bermula dari Bandara Internasional Juanda Surabaya, tim Honda DBL Indonesia All-Star 2014 terbang menuju Amerika Serikat. Ini adalah tahun kelima Honda DBL berkesempatan mengirim All-Star-nya ke Amerika. Selama di negeri Paman Sam nanti, rombongan akan jalan-jalan, belajar, dan bertanding di San Francisco, Sacramento, serta Lake Tahoe. Hey, ya, ketemu lagi bersama saya Ujo Project Pop. Nah, ingin tahu dong, sekarang saya ada di Bandara Juanda Surabaya. Ngapain? Saya sekarang menemani rekan-rekan atau tim putra dan tim putri dari Honda DBL Indonesia All-Star. Selangkah lagi mereka akan meraih mimpi mereka. Menuju kemana? Mau menuju kemana? Amerika! Nah, sekarang kita tanya dulu apakah persiapan dari mereka? Persiapannya apa? Ke Amerika? Yang pasti mental ya. Mental, ya. Apa ininya persiapannya? Kamus? Ya, latihan tim. Latihan tim ya, oke. Ada yang bersiap-siap dengan tongsis dan untuk foto-foto selfie-nya? Tata. Siapa? Tata. Ngapa Tata nanti sama aku dong? Ya sip. Terus apa lagi persiapannya kira-kira? Ya, lebih fokus lah. Lebih fokus ya? Ya, karena sebelumnya mereka sudah bertanding di melawan tim dari Gold Coast. Hasilnya juga luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk kita. Dan yang pasti kita akan mengajak Anda semua yang ada di sana untuk melihat kegiatan mereka di Amerika seperti apa sih. Yuk kita saksikan bersama saya. Keep watching. Bye. Let's go. Bye. Didukung Singapore Airlines, rombongan mendapat fasilitas ekstra selama perjalanan panjang. Ini dia yang membedakan perjalanan tahun ini, yaitu kehadiran Ujo yang bergabung dalam rombongan. Salah satu penggawa Project Pop yang tak hanya kocak, tapi juga akrab dengan olahraga basket. Selama perjalanan, rombongan sempat transit di Bandara Changi. Singapore Airlines kembali memberikan fasilitas berupa airport tour. Bagi banyak pemain dan pelatih, ini merupakan perjalanan panjang dan bukan hal yang mudah beradaptasi dengan penerbangan jarak jauh. Ya, tak mudah memang memelihara fisik agar tetap prima selama terbang belasan jam. Alhamdulillah, akhirnya tim Honda DBL Indonesia All-Star sudah sampai di San Francisco. Let's go. Excited banget gitu. Baru tahu bahwa sebenarnya berapa kali DBL All-Star udah pernah ke sini. Tapi baru sekali ini ngerasain capeknya seperti apa karena yang namanya perjalanan ternyata Surabaya
Singapura. Di Singapura kita itu sekitar 4 jam untuk transit. Langsung habis dari situ berangkat ke Hong Kong. Hong Kong hanya 45 menit, langsung berangkat lagi berbelas-belas jam untuk bisa sampai di San Francisco. Yang membuat aku senang adalah saya datang ke Amerika itu karena basket. Menemani tim basket, the best of the best dari DBL, itu DBL All Star. Terus di sininya tuh kegiatannya juga berbau-bau basket. Nanti kita akan nonton Sacramento lawan Bulls loh. Rasa gembiranya tuh benar-benar udah waduh mau nonton rame-rame sama teman-teman basket. Kebayangkan kalau misalnya saya berkesempatan ke sini hanya sendiri atau berdua, pasti beda kegembiraannya, kegilaannya untuk menonton basket dibanding saya rame-rame sama teman-teman gitu loh. Jauh banget Mas, terus capek juga. Tapi kan kita rame-rame jadi capeknya nggak kerasa. Pas pertama nyampe seneng banget, soalnya kan baru pertama kali ke Amerika. Sangat senang karena pengalaman baru pertama kali injak negeri orang. Capek ya capek, tapi kan rame ya dengan rombongan, jadi rasa capeknya tidak ada gitu. Jadi totalnya kita hampir 1 hari berangkat dari Indonesia ke Amerika. Namun semuanya terbalas setelah rasa capek kita itu di perjalanan, rasa capek kita latihan terbalas ketika kita udah datang di Amerika itu. Tak ada yang lebih menyenangkan daripada menapaki tangga teratas sebuah pencapaian. Dan inilah Honda DBL Indonesia All Star yang berhasil melampaui mimpi-mimpinya. Sampai di puncak rangkaian Honda DBL Indonesia 2014 tiba di Amerika. Mengawali perjalanan, para All Star mengunjungi Sacramento. Sacramento merupakan ibu kota negara bagian California, Amerika Serikat. Di kota ini, para pemain dan pelatih SMA pilihan dari berbagai penjuru Indonesia itu akan mendapat berbagai pengalaman penting. Pelajaran tentang basket, pemahaman tentang kondisi sekolah di Amerika, plus jalan-jalan mengunjungi objek wisata utama di Sacramento. How are you? Good. Ya, ini nyampe juga. Amin. Hey. Hello, hey. Hey, how you doing? Hi. Hello. Hello. Sampai di Amerika. Tapi, iklim dan suhu Amerika yang berbeda dengan Indonesia membuat para All-Star harus menyesuaikan diri. Selamat pagi. Wah, ini adalah hari pertama kita untuk bisa berada di Sacramento. Pertama, kita akan jalan-jalan masuk ke satu tempat kita akan pergi ke mantan kampusnya Pak Azrul Ananda. Mau lihat? Yuk. Pagi di Sacramento diisi dengan tur mengelilingi kawasan California State University Sacramento. Disinilah Komisioner DBL Azrul Ananda pernah menuntut ilmu. Terus bergerak mengelilingi kampus seperti ini bisa jadi cara yang menarik untuk beradaptasi dengan cuaca di kota ini. Agenda yang tak kalah seru sudah disiapkan tim DBL Indonesia hari ini. Selain akan bermain-main, hari ini mereka juga akan mengikuti program Visit School. Menjunjung tinggi semangat student athlete, mereka mengunjungi sekolah di Lake Tahoe. Rombongan DBL All Star menempuh perjalanan selama sekitar 2,5 jam menuju South Lake Tahoe. Kota tujuan kali ini merupakan sebuah kota kecil di dekat Danau Tahoe, salah satu tempat terindah di Amerika Serikat. Rombongan disambut sebuah danau yang luas dan dalam yang terletak di atas pegunungan
di perbatasan antara negara bagian California dan Nevada. Ada danau di atas gunung, ada pelangi di sana. Sebelum menuju Amerika, tim ofisial DBL Indonesia sudah mengantisipasi cuaca terburuk saat di Lake Tahoe. Anak-anak dibekali jaket tebal, kaos tangan, dan tutup kepala. Rombongan menuju South Tahoe High School yang akan menjamu siang sampai sore itu. Sekolah di kawasan pegunungan itu oleh majalah Newsweek dinobatkan sebagai salah satu SMA terbaik di Amerika Serikat. Di sekolah ini, mereka benar-benar merasakan serunya ikut pelajaran sekolah di Amerika yang mungkin selama ini hanya bisa dilihat di film-film. Jadi kita lagi ada di kelas anatomi tubuh, tapi jadi kayak cara belajarnya tuh mereka tuh dibebasin buat makan, minum, terus ditampilin film juga, tapi kayak mereka tetap ngerjain paper, tetap dikasih tugas. Jadi kayak mereka belajar tanggung jawab buat ngerjain tugas itu, tapi terserah mereka lakuin apa. Yang penting tugas dari gurunya beres gitu. Jadi kayak kelasnya tuh santai banget dan emang seru banget. Begitu tiba di South Tahoe High School, rombongan digiring ke Student Union, tempat makan sekolah. Di sana, rombongan pemain basket putra dan putri STHS ikut bergabung. DBL Indonesia. Uniknya, pelajar di sana berdandan sangat rapi. Yang putra misalnya memakai kemeja dan dasi. Walau anak-anak DBL All Star berstatus pelajar tamu, para guru tidak segan-segan memberikan tugas loh. Semoga kunjungan studi para All Star ke sekolah ini membuat mereka selalu mengingat bahwa menuntut ilmu tetap yang paling utama. Jangan lupa bahwa otak cerdas juga bekal yang penting untuk jadi bintang basket yang lengkap. Ini lagi main kayak kita kan punya nama binatang masing-masing. Jadi kan saya anjing, dia ada yang cacing. Kalau kita nyebut cacing, kita harus tahu orangnya di mana. Dia angkat tangan, terus nyebut lagi nama binatang yang lain. Gunanya permainan ini untuk kepemimpinan. Ya kalau bilang sih bahasa Inggris ya masih mungkin 2-11 lah, masih jauh banget. Tidak tahu bahasa Inggris sih. Cumanya mereka orangnya ramah. Terus tahu-tahu dikit aku bilangin aja ke mereka, bicaranya pelan aja biar bisa mengerti. Terus mereka orangnya baik, sekolahnya aja aku rasa kayaknya bukan sekolah deh. Besar amat, fasilitasnya lengkap kayak tempat kuliah gitu. Padahal masih SMA ya. Ini dia hari yang paling ditunggu oleh para All Star. Tegang sekaligus penasaran. Disinilah kerja keras selama persiapan sebelum berangkat ke Amerika dipertaruhkan. Ya, momen ini akan jadi salah satu yang paling bersejarah dalam hidup para All Star nantinya. DBL Indonesia. Melihat tim lawan memiliki postur besar dan kuat, para pemain putri DBL All Star mengaku sempat sedikit terintimidasi. Dengan mengandalkan kecepatan serta organisasi tim yang baik, tim polesan Freddy Gori dan I Gede Apriana itu mulai mendominasi. Mereka menutup kuarter pertama dengan keunggulan 11-0. Semua bermain begitu lepas, tenang, dan kompak. Defense solid yang diperagakan Ida Ayu Nirmala, Ratih Wijaya, dan kawan-kawan berhasil memaksa lawan scoreless hingga akhir kuarter kedua. Luar biasa performa mereka. Dalam game lawan tim basket Natomas High School ini, tim putri DBL All Star menang telak 43-9. Kesuksesan itu merupakan ulangan manis hasil tahun lalu. 1, 2, 3, DBL! 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 Indonesia! Sayangnya, hasil positif tim putri tersebut tidak mampu diikuti tim putra yang dipaksa menyerah 35-41.
Ya, bila tim putri meraih kemenangan mudah dan telak, tidak demikian dengan tim putra. Pertandingan putra jauh lebih seru, lebih ketat. Sayangnya, Firdan dan rekan-rekannya harus mengubur ambisi melakukan revans atas tim yang mengalahkan DBL All-Star tahun lalu. Semua offense kita tuh berdasarkan pada satu hal, gerakan. Gak ada yang gerak, selesai langsung. Ngapain kalian buru-buru? Pada babak pertama, tim putra DBL All-Star sempat tertinggal 1-14. Postur lawan yang lebih besar dan panjang sempat merepotkan pada awal pertandingan. Momentum kebangkitan baru didapatkan tim putra DBL All-Star ketika kuarter keempat tersisa 5 menit. Namun meski sempat tertinggal 18 poin, tim putra DBL All-Star mampu memperkecil defisit menjadi 6 poin, 35-41. Performa hebat terus ditunjukkan tim putri Honda DBL Indonesia All-Star 2014 selama di Amerika Serikat. Lagi-lagi, mereka sukses memetik kemenangan dalam laga persahabatan kedua mereka di Sacramento. Bertamu ke markas Grand Union High School di kawasan Grand Avenue, Sacramento, mereka tampil penuh percaya diri. Tim putri DBL All-Star menutup laga melawan Pacers, julukan Grand Union High School, dengan keunggulan 38-34. Penampilan impresif ditunjukkan dua pemain asal Surabaya, Christine dan Jovita. Christine tampil produktif dengan kontribusi 12 poin, disusul Jovita yang mengemas tambahan 10 poin. Apresiasi atas kerja keras juga layak diberikan kepada tim putra meski belum bisa mengalahkan tim seleksi William Jessup University di Harton Court. Fundamental yang bagus. Kalau mereka suka lompat, banyak fake, passing yang kuat. Oke? Komunikasi. Ya. 1, 2, 3, DBL! Indonesia! Melawan tim college yang unggul dari segi size dan pengalaman, mereka sama sekali tidak gentar. Sempat menahan imbang 32-32 hingga akhir kuarter kedua, tim putra DBL All-Star harus menyerah 56-60 di akhir laga. Menang ataupun kalah, mereka sudah memberikan performa terbaik. Mereka telah belajar bagaimana menghargai kekompakan dan kerjasama dalam bertanding. Salut dengan kemajuan yang mereka capai hingga saat ini. The team is so much better. I'm very impressed. The girls play hard. It seemed like a totally different team. It was a lot of fun to watch. Oh, the boys look great too. It was their shooting, their energy, their aggressiveness was better. I'm like, it seemed like an American team because that's what we're known for, is our intensity, but I love the defense. I was a defensive player when I played. I don't know who's been working with them, but they have done an excellent job defensively. Dengan berakhirnya laga persahabatan, para All-Star sudah bisa menjalani sisa hari di Amerika Serikat dengan santai. Mengirim Honda DBL Indonesia All-Star 2014 ke Amerika dan memberi mereka susunan program yang komprehensif bukanlah hal mudah. Kunjungan DBL All-Star memang dirancang supaya memberikan pengalaman komplit kepada para student athlete pilihan. Selain merasakan sekolah di Amerika dan bertanding dengan tim muda, mereka menambah wawasan dengan mengunjungi tempat-tempat kondang di Amerika. Salah satunya mengunjungi Golden Gate Bridge. Bus membawa rombongan melintasi jembatan legendaris sepanjang 2,7 km tersebut.
Kebahagiaan tak hanya jadi milik para All-Star, tapi juga merupakan mimpi komisioner DBL Indonesia yang menjelma jadi nyata. Tahun ini, semua pasti setuju jika perkembangan pesat kemampuan campers lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini serupa dengan cerca cahaya yang dilihat Azrul Ananda, komisioner PT DBL Indonesia. Dalam sekian tahun kita membentuk tim All-Star, kita menyadari bahwa tidak setiap tahun sama. Ada tahun yang istimewa mungkin ada pemainnya yang istimewa. Ada tahun yang mungkin tidak ada pemain yang istimewa tapi timnya bagus. Ada tahun yang hampir semua pemainnya istimewa dan timnya bagus. Ada tahun yang pemainnya istimewa tapi timnya nggak bagus. Jadi ya kita juga menyadari bagaimana membentuk tim dari seluruh Indonesia ini. Dan pada tahun 2014 ini mungkin masuk kategori yang khususnya yang putra mungkin tidak ada yang sangat istimewa tapi timnya bagus. Yang putri rata. Mungkin dari segi talenta saya tetap mengingat tahun 2010 mungkin kita punya tim yang luar biasa baik putra maupun putri. Semua anggotanya sekarang berada di NBL dan WNBL Indonesia. Jadi kita berharap tahun 2014 ini adalah tim yang paling mirip dengan 2010 itu. Jadi ini tim yang punya potensi paling besar juga ke depan. Jadi ya belum tentu tahun depan sebagus tahun ini, tapi siapa tahu juga tahun depan jauh lebih bagus dari tahun ini. Jadi buat saya yang terpenting bukan timnya hebat atau tidak. Buat saya yang terpenting adalah anak-anak ini untuk bergabung di tim ini, mereka harus bersaing luar biasa dari kotanya masing-masing, dari sekolahnya masing-masing, sampai ke tingkat nasional. Jadi ini adalah pencapaian hebat dan moga-moga yang paling penting mereka masuk tim ini dapat kebanggaan, merasakan kerja keras yang kita upayakan untuk mereka dan mereka nantinya ketika dewasa juga akan terinspirasi dan membagikan kemampuan atau kelebihan mereka untuk yang lain supaya bisa merasakan juga apa yang mereka rasakan. Jadi itu lebih penting. Untuk memberi penghargaan pada DBL All-Star atas kerja keras mereka, DBL Indonesia telah menyiapkan serangkaian kegiatan untuk memenuhi misi kunjungan ke Amerika. Setiap kegiatan dirancang untuk memberi suntikan motivasi dan menyengat semangat para All-Star. Salah satu yang paling ditunggu, apalagi kalau bukan menyaksikan pertandingan NBA. Lagi mau nonton Bulls lawan Kings. Slip Train Arena. Slip Train Arena. Stadion yang dulunya bernama Arco Arena ini merupakan kandang klub NBA Sacramento Kings. Stadion ini sudah hampir 27 tahun menjadi kandang Kings. Salah satunya oleh Scott Freshour, manajer entertainment Kings. Scott sudah membantu kunjungan All-Star ke stadion ini sejak tahun 2013. Pria yang juga host acara televisi dan event-event NBA ini juga pernah berkunjung jadi tamu DBL Indonesia ke Surabaya loh. First of all, it's a great honor for me to be able to help as an ambassador to the DBL to help facilitate this journey here to America. I think it's important for everybody to get a chance to see the world. It gives you a perspective and it teaches you life lessons. I get to make a lot of friends across the world. And it teaches you that we're all the same people. We like to smile, we like to have fun, we all have big hearts. And so it's my hope that when they come here, they learn a perspective about the entire world. They get to see some new things and they get to take home with them some experiences that they'll remember for the rest of their life. And hopefully it motivates them to continue to work hard to accomplish their dreams so that they can continue to explore this great world. Tak hanya duduk manis di bangku penonton, atau sekedar berjarak sedemikian dekat dengan para pemain NBA. Sejarah yang tak kalah hebat dicatatkan para pemain Honda DBL Indonesia All-Star di sana. Mereka mendapat kesempatan langka tampil selama 6 menit dalam sebuah exhibition game di Slip Train Arena. Tim putra dan putri masing-masing dibagi menjadi 2 tim.
bermain dengan sesama anggota tim sendiri yang dibagi menjadi 2 tim, yakni tim putih dan tim hitam. Disaksikan belasan ribu pasang mata yang memenuhi Sleep Train Arena. Laskar Honda DBL All-Star menunjukkan kepiawaian bermain basket. Bersamaan dengan itu, dari pinggir lapangan, Komisioner DBL Azrul Ananda juga mendapat kehormatan diwawancarai dalam talk show yang ditayangkan secara live oleh televisi nasional TNT. Tell us a little bit more about the program. You take the best high school students, but they also have to be the best academically as well, right? Yes, to play in the DBL, it's a developmental basketball league. You have to have good grades. And then from all over Indonesia, about 35,000 players, we select the best 24, 12 boys and 12 girls to come to Sacramento. Sulit menakar seberapa bangganya saat Honda DBL Indonesia All-Star 2014 dikumandangkan dan diperkenalkan kepada seisi stadion. Let's give it up to DBL! Riuh sambutan penonton Sleep Train Arena jadi energi besar yang memotivasi para All-Star. Setelah tampil, baik pemain putri maupun putra bersama pelatih langsung mengisi tempat masing-masing untuk menonton serunya laga. Meski Sleep Train Arena tergolong stadion terkecil di NBA, tetap saja suasananya membuat para pemain terkagum-kagum dengan arena berkapasitas sekitar 17.000 penonton tersebut. It's very similar, but it's also very different. There's a lot of new faces, a lot of new smiling faces. And for the first time last night, they got to play on the court, which was brand new. Last year, they played, but it wasn't during an actual audience. Last night, there were 17,000 people that got to see DBL play on the court. So that was very different. They got to play in front of a large audience last night. Sebelum pulang ke tanah air, rombongan Honda DBL Indonesia All-Star 2014 mendapat pengalaman luar biasa. Pemain dan pelatih terbaik tanah air itu berkesempatan mengunjungi fasilitas latihan milik klub NBA Sacramento Kings. Lokasinya hanya berjarak beberapa meter dari Sleep Train Arena, kandang Kings. Tidak sembarangan orang loh bisa masuk di tempat tersebut, bahkan karyawan sudah bekerja 5 tahun bagi Kings sekalipun. Rombongan ditunjukkan satu persatu fasilitas yang ada, mulai gym hingga 2 lapangan yang biasa dipakai untuk berlatih. Rombongan Honda DBL Indonesia All-Star juga berkesempatan masuk ke beberapa ruangan yang sangat privat. Selain itu, mereka juga berkesempatan menengok proyek arena baru Kings. Jadi, semua fasilitas latihan yang canggih itu akan dibongkar dan dipindahkan ke arena baru yang selesai dibangun pada pertengahan 2016 itu. Ingatlah hari ini. Semua pengalaman berharga ini mungkin tak akan pernah terulang di hidup para DBL All-Star. Inilah pembuktian itu, bahwa kerja keras dan kegigihan layak diganjar penghargaan dan apresiasi yang pantas. Pengalaman saya sih, ya seneng banget, nggak bakal terlupakan. Terus main di lapangan Sacramento itu seru banget. Terima kasih buat Honda, buat DBL, dan partner-partner yang lain sudah wujudkan impian kami ke Amerika. Semoga juga tahun depan bisa berangkat lagi, bisa ke Amerika lagi, belajar lebih banyak lagi di Amerika. Terima kasih buat Honda DBL yang sudah mewujudkan mimpi saya untuk ke Amerika. Terima kasih buat teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, dan keluarga saya untuk doanya dan supportnya buat saya. Sekarang saya sudah mewujudkan mimpi saya ke Amerika. Terima kasih. Saya yakin ini untuk anak-anak high school atau SMA. Ini adalah impian yang besar ya, bisa belajar dan bertanding di Amerika Serikat. Ini negeri kelahiran, tempat permainan bola basket itu dilahirkan. Jadi kita pasti bisa belajar banyak. Mereka bisa belajar gimana caranya persiapan untuk ke pertandingan. Mereka bisa belajar menghargai hal-hal yang kecil untuk persiapan mereka. Saya rasa ini adalah hal yang berharga mereka bisa mendapatkan. Dan saya yakin mereka pulang dari Amerika, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang banyak dan mereka bisa menjadi pemain yang luar biasa, lebih hebat lagi sepulang dari Amerika Serikat. 11 tahun bukan waktu yang singkat dalam matematika perjuangan mewujudkan mimpi. Pun belum cukup lama untuk mewarnai dunia generasi muda dan menjaring lebih banyak lagi bibit muda berprestasi. Bagi DBL Indonesia,
masih akan ada waktu yang lebih panjang untuk mengukir lebih banyak senyum lagi. Hingga bigger than ever tak hanya jadi slogan semata, tetapi juga sebentuk doa untuk capaian yang lebih besar lagi setiap tahunnya. Pencapaian ini bukan hanya perwujudan mimpi peserta Honda DBL saja. Catatan prestasi ini juga milik para orang tua, sekolah, guru, barisan supporter yang setia mendukung, dan juga segenap kru Honda DBL yang turut ambil bagian dalam gelaran akbar ini. Bahkan, semua kebanggaan ini adalah milik Indonesia. Tanah tumpah darah, tempat seluruh cetak prestasi anak negeri dipersembahkan. Para peserta Honda DBL 2014 datang dengan energi positif dan tumpukan motivasi, hingga tak ada alasan bagi Honda DBL untuk tak melalui lagi tapak perjalanan dari Aceh hingga Papua di tahun mendatang. Anak Indonesia, bersiaplah menyambut uluran tangan Honda DBL tahun depan untuk bersama-sama lampaui mimpimu.